Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Ahyar, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Cimahi Mandiri 3, Kota Cimahi. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada anak berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang memiliki perhatian khusus pada dunia pendidikan. Pemikiran-pemikiran beliau terhadap pendidikan Indonesia sangatlah relevan, baik untuk pendidikan masa lalu maupun pendidikan saat ini. Karena begitu besarnya jasa beliau terhadap perkembangan pendidikan Indonesia, maka beliau dijadikan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia dan hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada diri siswa untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Untuk meraih tujuan pendidikan tadi, tentunya diperlukan adanya proses pendidikan dan pengajaran. Dalam proses pendidikan, sekolah diibaratkan seperti lahan pertanian, siswa adalah bibit tanamannya, dan guru adalah petaninya. Tanaman dapat tumbuh dan menghasilkan buah yang baik, tentunya membutuhkan ketelatenan dan kesungguhan petani dalam merawatnya. Ditanam di tempat yang subur, diberi pupuk, disiram secara teratur, disiangi supaya tidak ada tanaman hama yang mengganggu, dan dibasmi hamanya. Begitu pula dengan pendidikan. Siswa akan tumbuh dan berkembang kodratnya dan baik budi pekertinya, sehingga mereka bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup setinggi-tingginya apabila dididik dan diajari oleh guru dengan mengerahkan seluruh upaya terbaik, menggunakan model, pendekatan, metode, media, alat peraga, dan menyesuaikan dengan profil siswanya. Ada 5 poin utama hasil refleksi dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan adalah proses menuntun. 2. Kodrat yang ada pada siswa. 3. Menghamba pada siswa. 4. Trilogi pendidikan. Dan yang kelima, tujuan akhir pendidikan adalah meraih keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan adalah proses menuntun. Menuntun dimaknai sebagai proses membimbing dan membantu proses pendewasaan siswa untuk menumbuhkan kodrat yang ada pada dirinya dalam rangka meraih keselamatan dan kebahagiaan hidupnya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai bentuk tuntunan atas kodrat siswa, ada beberapa kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah kami. Yang pertama adalah penyambutan pagi yang bertujuan untuk pembiasaan sikap ramah dan santun pada siswa. Yang kedua adalah pembiasaan upacara bendera setiap hari Senin, yang tujuannya untuk membangun dan mengembangkan sikap nasionalisme. Yang ketiga adalah pembiasaan melanda, menyanyikan lagu nasional dan daerah setiap hari Selasa, yang tujuannya adalah mengembangkan kultur dan budaya. Yang keempat adalah pembiasaan gemar, gerakan membaca bersama setiap hari Rabu, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan dan melatih literasi baca. Yang kelima adalah kegiatan senam bersama setiap hari Kamis, yang tujuannya adalah untuk membiasakan pola hidup sehat pada siswa. Yang keenam adalah sholat duha dan akhlak baik setiap hari Jumat, yang tujuannya adalah untuk pembiasaan ketaatan beribadah dan akhlak baik pada siswa. Poin penting yang kedua dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kodrat siswa. Kodrat siswa dibagi dua.
Yang pertama, kodrat alam merupakan karakteristik siswa di mana sekolah bisa memfasilitasinya dengan menyediakan berbagai kegiatan ekskul dalam rangka mengembangkan potensi siswa. Yang kedua, sosial kultural. Sekolah memfasilitasi siswa dalam mengenal budayanya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi lingkungan geografis siswa. Yang kedua adalah kodrat zaman, merupakan kondisi perkembangan zaman lingkungan siswa. Artinya, proses pendidikan harus dilakukan menyesuaikan dengan kondisi zaman siswa. Misalnya, saat ini adalah pendidikan abad 21 yang menuntut proses pendidikan dilaksanakan dalam rangka melatih kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi pada diri siswa. Poin penting yang ketiga adalah menghamba pada siswa, yaitu menjadikan siswa sebagai pusat utama proses pendidikan, di mana guru harus memberikan pelayanan terbaik, niat ikhlas, sabar, dan senantiasa menciptakan kondisi yang nyaman, aman, dan menyenangkan dalam proses pendidikan. Hal ini tentunya juga menuntut guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model, pendekatan, metode, alat peraga, dan media yang sesuai dengan profil siswa. Poin penting yang keempat adalah trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, guru harus menjadi role model kebaikan bagi siswanya. Apapun yang dilakukan oleh guru akan menjadi contoh bagi siswanya. Oleh karenanya, guru harus berhati-hati dengan apa yang dilakukannya. Ing madyo mangun karso, guru dapat membangkitkan semangat belajar dan semangat bagi siswa untuk terus memperbaiki diri. Tutwuri handayani, guru dapat memberi dorongan moral bagi para siswanya. Dan yang kelima adalah tujuan akhir pendidikan meraih keselamatan dan kebahagiaan. Sejatinya, hasil akhir dari pendidikan adalah siswa dapat meraih keselamatan, sehat dan sejahtera lahirnya, dan kebahagiaan, sehat dan bahagia batinnya, baik sebagai manusia atau individu maupun sebagai anggota masyarakat, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, akhlak dan teladan untuk sesama. Jadilah guru yang menginspirasi, yang mendidik dengan hati, banyak memberi aksi sebagai bukti tunai janji. Jadilah guru yang menyenangkan, yang hadirnya selalu dinantikan.